Halo semua, pasti udah pada tahu kan dongeng klasik gajah dan semut? Nah, hari ini kita bakal bedah cerita ini, tapi bukan sebagai cerita pengantar tidur ya. Kita akan lihat ini sebagai sebuah masterclass tentang gimana narasi, konflik, dan kemenangan yang tak terduga itu dibangun. Yuk kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Bisa nggak sih yang kecil itu benar-benar mengalahkan yang perkasa? Pertanyaan ini udah ada dari dulu, selalu mempertanyakan hubungan antara ukuran dan kekuatan. Inilah inti konflik yang akan kita jelajahi bareng-bareng. Cuma satu kalimat ini, tapi udah cukup banget buat ngegambarin betapa sombongnya si antagonis. Kutipan ini nunjukin arogansi yang jadi pemicu semua masalah dalam cerita. Ini bukan lagi soal ukuran, tapi soal penghinaan. Oke, kita mulai dari awal, dari bagian eksposisinya. Kita akan masuk ke dunia para protagonis kita, yaitu semut, dan coba pahami nilai-nilai apa sih yang mereka pegang sebelum dunia mereka yang damai itu diganggu. Coba bayangin deh, pagi yang cerah, barisan semut yang rapi lagi kerja bareng. Ini gambaran harmoni dan efisiensi yang sempurna. Anton dan teman-temannya itu bukan cuma sekumpulan individu, tapi mereka adalah satu unit yang solid, yang bergerak karena punya tujuan yang sama. Nah, ini dia kuncinya. Seluruh filosofi para semut itu ada di kalimat ini. Kekuatan mereka itu bukan pada satu semut, tapi pada kebersamaan mereka sebagai satu koloni. Dan ini akan jadi kunci kemenangan mereka nanti. Dan disinilah kedamaian itu pecah. Setiap cerita yang bagus kan butuh pemicu konflik, ya kan? Nah, dalam fabel ini, pemicunya datang dalam bentuk yang besar. Sangat-sangat besar. Tiba-tiba, tanah bergetar. Itu pertanda awalnya. Evan si gajah ini nggak cuma lewat. Dia datang dengan sengaja buat mengganggu dan nunjukin kalau dia yang berkuasa. Kehadirannya itu jadi kekuatan yang merusak dunia semut yang tadinya tertata rapi. Perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi ada persatuan, kerja keras, dan kecerdasan. Di sisi lain cuma ada ukuran raksasa, kesombongan, dan kekuatan fisik. Panggung untuk pertarungan klasik antara si kecil dan si besar pun udah siap. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Dihadapkan sama penindasan, para semut ini nggak nyerah gitu aja. Justru sebaliknya, mereka mulai mikir. Konflik ini nggak akan diselesaikan dengan otot, tapi dengan otak. Puncaknya itu pas mereka disemprot air. Itu udah kelewatan. Momen inilah yang mengubah para korban ini jadi pejuang sejati. Mereka sadar kalau mereka harus ambil alih kendali dan mengubah nasib mereka sendiri. Dan rencananya, wah ini jenius banget. Para semut mengubah kelemahan terbesar mereka, yaitu ukuran tubuh mereka yang kecil, menjadi senjata paling ampuh. Mereka nggak nyerang dari luar, tapi justru dari dalam. Ini contoh sempurna dari apa yang disebut strategi asimetris. Inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Rencananya udah mateng dan sekarang waktunya eksekusi. Ini adalah titik balik dari cerita di mana dinamika kekuatan bakal berbalik 180 derajat. Coba bayangin kepanikan si Evan. Ada musuh yang gak bisa dia lihat, gak bisa dia jangkau, tapi menyerang titik paling sensitifnya. Ini serangan yang sempurna, dieksekusi dengan presisi tinggi oleh pasukan semut yang kompak. Dan akhirnya, si raksasa tumbang, simbol kekuatan dan arogansi yang tadinya merasa tak terkalahkan, sekarang terbaring tak berdaya. Ini gambaran yang kuat banget kalau kekuatan sejati itu nggak selalu yang kelihatan mata. Oke, perangnya udah selesai, tapi ceritanya belum. Sekarang kita masuk ke bagian resolusi. Ini bukan cuma soal siapa yang menang, tapi juga soal transformasi dan gimana keseimbangan di hutan itu pulih kembali. Dengerin deh kata-katanya. Ini bukan sekedar minta maaf basa-basi. Ini pengakuan total atas kesalahannya. Evan secara eksplisit bilang kalau dia salah udah meremehkan mereka. Ini adalah momen pertumbuhan karakter yang penting banget buat si antagonis. Jawaban Anton juga nggak kalah penting. Dia nggak sombong balik, tapi justru membalas dengan kebijaksanaan dan pengampunan. Siklus arogansi akhirnya berhenti di sini. Sekarang yuk kita mundur sedikit dari ceritanya. Coba kita lihat gambaran besarnya. Apa sih sebenarnya fungsi cerita ini? Kenapa ya cerita ini terus diulang dari generasi ke generasi? Ya, pada dasarnya, yang dari tadi kita bahas ini adalah sebuah fabel. Hewan-hewan di sini itu lebih dari sekedar karakter. Mereka itu simbol dari sifat dan perilaku manusia.
Fabel dirancang untuk ngajarin kita pelajaran hidup yang dalam dengan cara yang simpel dan gampang diingat. Jadi, apa aja pelajaran yang bisa kita ambil? Ada 4 poin penting di sini. Jangan pernah remehkan orang lain cuma dari penampilan. Ingat kalau persatuan dan kecerdasan itu adalah kekuatan sejati, kesombongan itu pasti membawa kejatuhan, dan kerendahan hati adalah jalan menuju kebijaksanaan. 4 hal ini relevan banget sampai sekarang. Ini pertanyaan penting, karena dongeng itu bukan cuma buat disimpan di masa lalu. Gimana sih caranya kita menerapkan kebijaksanaan kuno ini di kehidupan kita zaman sekarang? Pesan utamanya jelas banget. Entah itu dalam pekerjaan, komunitas, atau bahkan hubungan pribadi, prinsip-prinsip ini selalu berlaku. Kekuatan yang paling awet itu seringkali yang nggak kelihatan. Kekuatan dari ide, persatuan, dan rasa saling menghargai. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih pertanyaan ini untuk direnungkan. Coba deh pikirin struktur kekuatan di sekitar Anda. Siapa gajah-gajah yang sombong itu? Dan yang lebih penting lagi, di mana Anda melihat kekuatan kolektif para semut yang diremehkan, yang siap mengubah dunia dari dalam.